Baik, sahabat-sahabatku sekalian semuanya, saya akan menyapa Anda dengan salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Fris Sakti, di channel Inspirator Muda Indonesia. Alhamdulillah teman-teman sekalian, channel Inspirator Muda Indonesia cukup istilahnya tidak sedikit teman-teman yang terus menyaksikan channel ini, dan tentu dengan harapan channel ini memberikan sebuah inspiratif ya. Semoga channel ini menambah pengetahuan teman-teman, menambah inspirasi teman-teman, sehingga keberadaan channel ini benar-benar bisa bermanfaat untuk orang lain, sehingga teman-teman yang sekiranya tanpa sengaja atau dengan sengaja menemukan channel ini, silakan di-share sebanyak-banyaknya biar channel ini semakin terus berkembang dan semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Baik sahabat-sahabatku sekalian, pada video kali ini saya akan membongkar rahasia kesuksesan orang-orang yang saya akhir-akhir ini atau pernah saya temui. Menurut saya orang itu sangat sukses ya, sangat sukses di kacamata saya. Itu saya coba teliti dan ternyata saya menemukan rahasia di balik kesuksesan orang-orang itu. Sebenarnya sahabat-sahabatku sekalian, rahasia ini sebenarnya saya sudah tuangkan dalam buku saya ya. Dulu saya sebatas menulis saja berdasarkan referensi tanpa melakukan pengamatan ya. Tapi setelah saya bertemu, bersosialisasi, berinteraksi dengan orang-orang yang hebat, yang menurut saya orang itu luar biasa, itu ternyata apa yang saya tulis itu benar ternyata. Kalau diamalkan ya, kalau dipraktikkan. Makanya di sini saya mencoba membongkar ya. Saya punya 3 kenalan orang hebat ya, yang ternyata rahasia itu sudah saya tuangkan dalam buku saya. Sehingga sahabat-sahabatku sekalian, saya menulis buku itu di tahun 2012-13 dengan judul Rahasia di Balik Kesuksesan Orang-orang Besar ya. Berbicara tentang sukses, sebenarnya sukses itu bergantung kita yang mendefinisikan ya. Kita definisikan sukses bergantung kita karena kita yang ingin meraihnya. Sehingga yang saya bahas sukses kali ini, sukses di kacamata orang, bukan di kacamata kita pribadi ya. Nanti di lain sesi saya coba apa sih pengertian dari sukses yang sebenarnya. Nah, sehingga di kacamata orang itu secara umum, secara general, sukses itu diartikan dengan 4 tahap: harta, tahta, kata, dan cinta. Jadi salah satu orang ya, orang yang memiliki satu di antara indikator ini, maka orang lain akan menyatakan dia sukses. Jadi yang pertama adalah harta. Jadi orang yang melihat orang lain punya kekayaan yang sangat luar biasa, maka orang itu akan spontan mengatakan dia adalah orang yang sukses. Dan itu tidak bisa terbantahkan. Walaupun kita tidak mengetahui sebenarnya yang terjadi dalam diri orang itu, kita tidak tahu. Jadi yang saya bahas kali ini sukses menurut kacamata orang. Nah, di sisi lain sukses menurut kita sendiri. Nanti saya bahas videonya. Jadi yang pertama, orang itu dikatakan sukses kalau dia mendapatkan banyak harta. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang dikatakan sukses kalau dia punya kedudukan, punya tahta. Coba misalkan ada seseorang yang punya jabatan sangat luar biasa, sangat tinggi, maka kita akan mengatakan orang itu hebat, orang itu sukses. Walaupun dia tidak kaya misalkan. Jadi kalau di kampung ya, kalau di kampung melihat orang yang berseragam, berdasi, itu orang kampung itu mengatakan dia sukses. Walaupun kita tidak tahu apakah dia kaya atau tidak, kita tidak tahu. Jadi kalau misalkan datang ke kampung, misalkan ya, dia berdasi, berpakaian rapi, dan dia punya tahta, punya kedudukan, maka orang itu akan dijudge, orang itu akan dikatakan orang itu adalah orang yang sukses. Itu yang kedua. Yang ketiga, harta, tahta, kata. Apabila orang punya kata-kata yang hebat, jadi public speaking, jadi motivator, maka orang itu akan sekilas dianggap sukses oleh orang yang mendengarkannya.
Itu indikator dari sukses yang saya pelajari. Yang ketiga adalah cinta. Jadi orang yang memiliki cinta yang sangat luar biasa, orang yang dicintai banyak orang, orang yang membangun cinta dalam keluarganya, maka dia akan dinilai oleh orang kalau orang itu sukses. Jadi indikator sukses yang akan kita bahas kali ini adalah 4T, harta, tahta, kata, dan cinta. Jadi kalau kalian ingin dikatakan sukses oleh orang lain, maka miliki 4T ini. Baik, apa sih rahasianya supaya kita bisa mendapatkan kesuksesan yang sangat luar biasa? Jadi rahasia sebenarnya dalam buku saya ini saya tulis dalam rahasia yang terakhir, rahasia yang ke-8. Setelah saya mengamati sahabat-sahabatku sekalian, saya bahas dulu orang yang saya kenal yang pertama di Surabaya. Dan apa ya? Ketiga-tiganya ini saya lihat memiliki pola yang sama. Nanti bisa diterapkan sahabat-sahabatku sekalian. Yang pertama, saya punya kenalan di Surabaya. Dia di antara 3 bersaudara tidak ada yang tidak sukses. Semuanya dilihat dari finansialnya. Jadi saya melihat finansialnya ya. Dilihat dari finansialnya itu sangat luar biasa. Bahkan yang anak yang kedua ini itu di tahun 2014-15 ya, karena saya waktu itu masih di Surabaya. Bahkan saya sering ke rumah beliau ini. Bahkan anak yang kedua ini gajinya itu di tahun 2014-15 itu sudah sekitar 35 juta. Jadi sangat dikatakan sukses lah kalau misalkan dilihat dari finansialnya. Ya, bayangin gaji setiap bulannya 35 juta. Mau ngapain coba dengan gaji sebesar itu? Akhirnya saya melihat sesuatu yang saya meneliti. Apa sih rahasianya kok bisa sejauh ini kesuksesannya? Itu yang pertama. Kemudian saya pindah ke Sidoarjo. Di tahun 2017 saya pindah ke Sidoarjo. Akhirnya di sekitar tahun 2019 saya bertemu dengan orang yang secara finansial, saya katakan lagi, sangat luar biasa. Jadi beliaunya ini dokter, dua-duanya dokter. Terus punya Indomaret di mana-mana. Jadi kalau berbicara finansial sudah tidak diragukan lagi, beliaunya ini memiliki kekayaan sangat luar biasa. Bahkan rumahnya itu di kompleks itu terbesar ya, termewah di rumah itu. Saya akrab dengan beliau. Kemudian saya coba lihat lagi apa sih rahasianya. Saya teliti, saya amati. Ternyata ada pola yang sama, ya, ada pola yang sama. Kemudian akhir-akhir ini saya bertemu dengan seorang developer yang kaya raya, ya, yang mana dia memiliki putra, ketiga-tiganya itu sudah berhasil. Yang satu ada kepala bank Jatim, ya, tahu di mana. Terus yang kedua dia sedang mengambil profesi dokter spesialis di UNER. Pokoknya yang ketiga kerja di Jakarta. Pokoknya secara finansial ketiga putranya ini, ketiga putra putrinya ini sangat luar biasa. Bisa dikatakan sukses ya. Dan yang saya katakan yang kedua tadi ini yang punya Indomaret, beliau 3 bersaudara. Di antara 3 ini nggak ada yang nggak berhasil. Semuanya berhasil. Tapi yang kedua yang paling berhasil, dia jadi seorang dokter, terus suaminya juga seorang dokter, bahkan anaknya sekarang masuk di kedokteran, terus dia punya Indomaret di berbagai tempat. Lantas apa sih rahasianya sahabat-sahabatku sekalian? Ternyata ketika saya amati, rahasianya terletak di orang tua. Rahasianya adalah orang tua. Jadi yang saya tulis dalam buku saya ini, rahasia dibalik kesuksesan orang-orang besar, yang terakhir saya tuangkan adalah orang tua. Ini saya bicara dalam agama saya, agama Islam. Memang ini konsep keyakinan. Jadi teman-teman sekalian, para ibu ya, terutama para ibu yang menginginkan putra putrinya sukses, ya, yang menginginkan putra putrinya sukses, maka bapak ibu, orang tua terutama ibu, berjuanglah ya.
Berjuanglah. Dalam artian apa? Berjuang untuk mendekatkan diri kepada Allah, kepada Tuhan kita. Itu yang diajarkan. Itu yang saya amati. Jadi sahabat-sahabatku sekalian, rahasianya adalah terletak pada seorang ibu. Jadi apa pekerjaan ibunya? Jadi kegiatannya sama. Dia menjadi berusaha mendekatkan diri kepada Allah, sehingga ke orang-orang tua ini dianggap, ya wallahu a'lam ya, mungkin dianggap walinya Allah ya, dan dia menjadi wali dari orang tua, wali dari anak-anaknya. Bayangin yang dilakukan ini, mungkin bocoran buat ibu-ibu di luar sana yang menginginkan putra-putrinya hebat luar biasa. Pertama, jangan pernah tertinggal, jangan pernah satu malam itu tidak bangun malam. Itu rahasianya. Jangan pernah satu malam itu terlewatkan malamnya untuk bangun malam, di situ sholat, di situ bermunajat. Dalam agama Islam itu dikatakan tahajud. Itu yang dilakukan oleh orang tua ketiga orang ini. Dia bangun jam 2, dia bangun jam 2 malam, kemudian atau jam 3, dia terus sampai subuh terus sampai duha, dia tidak pernah meninggalkan, tidak pernah lepas wudhu. Dia terus berzikir. Jadi sahabat-sahabatku sekalian, ini yang dilihat oleh Allah, ini yang diperhatikan oleh Allah. Sehingga orang tua ini hebat, istiqomahnya luar biasa. Dia bangun setiap malam jam 2, ngaji, bermunajat, sholat, kemudian sampai subuh karena dia perempuan, seorang ibu ya. Akhirnya sholat di rumah. Habis sholat subuh, dia tidak tidur, lanjut berzikir sampai matahari terbit. Matahari terbit sewaktu sholat duha 1 tombak lah. Kemudian dia sholat duha di situ, baru beraktivitas. Itu kuncinya sahabat-sahabatku sekalian. Itu rahasia yang dibocorkan kepada saya. Ini kebaikan, saya tidak bermaksud untuk menyembunyikan ini. Barangkali ini menjadi inspiratif buat orang tua di luar sana yang tentu menginginkan putra-putrinya ikhlas, ridho dan sukses tentunya. Maka lakukan ini dengan penuh keikhlasan, dengan penuh tanpa pamrih ya. Beliaunya semuanya itu tanpa pamrih melakukannya, karena memang sudah menjadi kebiasaan. Kemudian saya tanya, apa rahasia keistiqomahannya, Bu? Kebetulan kami akrab ya, bahkan di Surabaya saya menganggap ya sebagai anak angkatnya. Saya tanyakan apa rahasianya, rahasia keistiqomahannya, kok bisa seistiqomah itu? Ternyata sahabat-sahabatku sekalian, dia menjawab gini, istiqomah itu akan terjadi ketika kita merasa butuh. Istiqomah itu akan terjadi ketika kita merasa butuh. Kalau kamu tidak bisa istiqomah, berarti kamu tidak butuh. Itu rahasia istiqomahnya. Kemudian saya tanya lagi ke yang di Sidoarjo. Saya bilang, Umi, apa sih rahasianya? Kok bisa istiqomah? Bangun jam 2 malam, terus habis subuh ngaji, terus sampai waktu duha, sholat duha, berzikir. Apa rahasianya Umi biar istiqomah? Jawabannya sama. Karena saya merasa butuh. Jadi sahabat-sahabatku sekalian, ketika kita sudah mampu menjadi orang yang istiqomah ya, dan orang tua kita ikhlas mendoakan kita dari jam 3 malam sampai subuh, kemudian subuh sholat tahajud, sholat duha, habis itu sholat duha, maka saya perhatikan memang ini rahasia yang sangat luar biasa. Jadi sahabat-sahabatku sekalian, para orang tua yang di luar sana yang menginginkan putra-putrinya menjadi orang hebat, maka rahasianya ada di orang tua, terutama ibu. Ini pernah saya baca dalam sebuah buku di mana Putri Abu Bakar, Asma ya, itu saya ada bukunya. Ini ibunda para pengubah wajah dunia, kisah teladan kebanggaan pendidikan Islam. Ini bukunya luar biasa ya, hebat, bagus. Di sini saya pernah membaca bahwa lupa namanya, jadi dia Asma, putra Asma, bentar ya, Abdullah bin Zubair bin Awam. Ini
Ini Ibunda Amirul Mukminin Abdullah bin Zubair bin Awam, Asma bin Abu Bakar. Apa rahasianya? Suatu ketika anaknya ini, saya baca di sini, suatu ketika anaknya ini sedang mendengar, ya, tengah malam anaknya ini sedang mendengar ibunya sedang sholat, dan dalam sholatnya itu menangis, ya. Dalam sholatnya itu menangis sedang mendoakan anaknya, sehingga tidak wajar. Memang sahabat Nabi juga, di waktu sahabat Nabi ada seorang wanita yang tengah malam didengar oleh anaknya sedang menangis dan sedang mendoakannya. Mungkin ini yang menjadi teladan, ya, bagi orang tua yang punya semangat luar biasa, semangat juang tengah malam, yang demi anaknya bangun tengah malam, ikhlas beramal di situ, bermunajat di situ dari jam 1:30 atau misalkan jam 2, jam 3 sampai subuh tidak tidur lagi, habis itu sholat nyambung ke duha, tidak lain menginginkan putra putrinya biar menjadi orang yang berhasil. Dan itu saya amati, ya, memang ini yang saya intens amati, 3 orang ini sangat luar biasa. Apa ya, rahasianya memang benar-benar jitu di situ, dan yang dilakukan semuanya sama. Bangun tengah malam, sepertiga malam, kemudian sampai subuh, kemudian sholat subuh. Setelah subuh dilarang, bagi dia mungkin haram, ya, dilarang tidur. Kemudian setelah itu nunggu sampai sholat duha baru di situ aktivitas. Sehingga tidak wajar putra putrinya menjadi orang yang sangat luar biasa, orang yang sangat hebat dari segi finansial, sudah tidak diragukan lagi. Sehingga sahabat-sahabatku sekalian, bisa jadi kesuksesan dia, kesuksesan yang didapatkan oleh orang tadi, nilainya, usahanya di hadapan Allah itu cuma 20%. Usahanya di hadapan Allah itu hanya 20%. Tapi yang dilihat oleh Allah, 80%-nya adalah tangisan dan rintihan doa ibu saat tengah malam. Itulah yang nilainya sangat luar biasa, mungkin yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sahabat-sahabatku sekalian, teman-temanku yang dimanapun berada, kalau misalkan menginginkan putra-putrinya hebat, maka jadilah para ibu, para orang tua, para ayah, walinya Allah, dan bapak ibu sekalian menjadi wali dari anak bapak ibu sekalian, menjadi wali dari putra putri bapak ibu sekalian. Dengan seperti itu maka anak itu akan menjadi orang yang sangat luar biasa. Baik sahabat-sahabatku sekalian, mungkin itu saja video kali ini, semoga bermanfaat. Saya Afir Sakti, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.